Pagi itu datang dengan pelan, disapa oleh kokok ayam jantan tetangga dan dentang lonceng sepeda tukang sayur yang merambat di lorong sempit. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah-celah papan kayu di jendela, menyapu lantai semen yang bersih namun sudah retak-retak di beberapa tempat. Di sebuah rumah kecil berteras sempit di ujung gang, Nenek Darmi sudah berdiri di depan kompor minyak tanah sejak subuh. Wangi harum pandan dan gula merah mewarnai udara lembab pagi itu, berasal dari kukusan bambu tempat klepon hijau yang menggemuk sedang menanti matang. Tangannya yang keriput, penuh dengan urat-urat biru yang menonjol, bergerak lincah dan penuh presisi. Membentuk adonan, mengisinya dengan gula merah, menggulingkannya di parutan kelapa. Setiap gerakan adalah ritme yang telah ia hafal selama puluhan tahun. Di meja kayu panjang di teras, Rangga, cucunya yang berusia 16 tahun, dengan serius mengatur kue-kue yang sudah matang ke dalam bilah-bilah daun pisang. Lupis dibungkus rapi, putu ayu dijejalkan ke dalam plastik bening, klepon ditaburi kelapa parut hingga putih bersih. Yang lupis ini banyakin, endut. Kata ibu kemis tadi mau pesen buat arisannya, kata Nenek Darmi, memanggil Rangga dengan panggilan kesayangan dari kecil. Iya, Nek. Sudah 20 biji khusus untuk Bu Kemis, sahut Rangga sambil mengecek catatan kecil di buku tulisnya yang sudah penuh coretan harga dan pesanan. Pemandangan seperti ini adalah pemandangan sehari-hari di teras rumah itu. Nenek Darmi, janda sejak Rangga masih balita, menghidupi diri dan cucunya dari berjualan kue tradisional. Hasilnya tak pernah besar, cukup untuk makan sehari-hari, bayar listrik, dan beli buku Rangga. Tapi di teras kecil itu, terkumpullah bukan hanya kue-kue, melainkan juga cita-cita setinggi langit. Ujian praktiknya kapan, endut? Tanya Nenek Darmi sambil membersihkan wajahnya dengan ujung kebayanya. Besok, Nek. Fiska. Harus bikin laporan percobaan hukum Om, jawab Rangga, matanya berbinar. Fisika adalah dunianya. Di antara bilah-bilah kue dan daun pisang, pikirannya sering melayang ke rumus-rumus, diagram rangkaian listrik, dan mimpi untuk suatu hari nanti bisa membuat sesuatu yang berguna. Hukum Om? Hukum dari India, ya. Nenek Darmi menyeringai, sengaja salah dengar. Rangga tertawa lepas. Bukan, Nek. Om, nama orang Jerman. Itu hukum tentang arus listrik. Wah, cucu Nek sudah pinter urusan listrik negara orang, canda neneknya lagi. Bangga tak terkira terpancar dari sorot matanya yang mulai rabun jauh itu. Setelah semua kue tertata rapi di 2 bakul besar anyaman bambu, mereka berdua duduk sebentar menikmati sarapan, nasi hangat dengan sepotong tempe orek dan teh manis panas. Saat-saat seperti inilah percakapan penting biasanya terjadi. Nek, kata bu guru di sekolah, buat masuk teknik elektro di kampus negeri, persaingannya ketat sekali. Perlu nilai tinggi dan... Rangga menghela napas. Perlunya laptop buat ngerjain tugas simulasi. Nenek Darmi mengangguk pelan, menyeruput tehnya. Ia diam sejenak, matanya memandang jauh ke depan, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Rangga. Kamu jangan khawatir, endut. Nenek punya tabungan. Kalimat itu selalu diucapkan setiap kali Rangga menyebutkan kebutuhan yang membutuhkan biaya besar. Sejak kecil, Rangga tahu neneknya punya tabungan. Sesuatu yang keramat, yang disimpan di tempat yang sangat aman, dan hanya akan diambil untuk keperluan yang sangat penting. Tapi seberapa besar tabungan itu, dan di mana disimpannya, Rangga tidak pernah benar-benar tahu. Tabungan nenek, itu masih ada? Tanya Rangga penuh harap, namun juga merasa bersalah. Masih, sayang. Mah, disimpan baik-baik di bank besar. Bank, apa namanya, yang ada di bundaran merah itu? Gedungnya tinggi sekali, pakai kaca semua. Mega Sentosa, namanya. Nenek Darmi mengucapkan nama bank itu dengan semacam kekaguman dan rasa aman yang mendalam. Bagi seorang perempuan tua yang hidupnya di lingkup gang sempit dan pasar tradisional, bank dengan gedung menjulang di pusat kota adalah simbol keamanan tertinggi, istana modern tempat menyimpan harta. Nenek nabung di sana sejak kapan? Duh, sejak zaman bapakmu masih kecil. Dulu dapat bukunya warna coklat tebal. Sekarang dapat yang baru, warna biru. Nenek simpan di dalam peti kayu, sama-sama dengan surat-surat penting. Nenek Darmi tersenyum. Dulu nabungnya 1.000, 2.000. Hasil jualan kue lebaran. Lama-lama jadi banyak juga. Itu buat masa depanmu, Rangga. Buat sekolah tinggi. Biar kamu nggak seperti nenek, hidupnya cuma begini-begini saja. Rangga merasa dadanya sesak. Ia tahu setiap kue yang dijual neneknya dengan harga 1.000 atau 2.000 rupiah itu adalah tetesan keringat dan ketekunan murni.
Dan tetesan itu dikumpulkan setetes demi setetes, selama puluhan tahun, untuknya. Aku nggak mau nenek susah-susah lagi kalau aku sudah gede nanti, gumam Rangga, menatap telapak tangannya yang sudah ikut kasar membantu nenek. Bukan susah, endut. Ini investasi, kata Nenek Darmi, menyitir kata yang pernah didengarnya dari radio. Nenek investasi di masa depan kamu. Itu tabungan kita berdua. Sepanjang pagi, sambil melayani pelanggan yang datang membeli kue, ibu-ibu rumah tangga, anak sekolah, tukang becak yang lewat, Rangga terus memikirkan kata, ban, dan bunderan merah. Ia pernah melewati daerah itu sekali, saat ikut studi tur sekolah. Lingkungannya berbeda sekali dengan gang tempat tinggalnya. Mobil-mobil berkilat, orang-orang berjalan cepat dengan pakaian rapi, gedung-gedung seperti bermandi kaca memantulkan matahari. Itu adalah dunia yang terasa asing, namun disitulah neneknya menitipkan mimpi mereka. Saat tengah hari, setelah kue hampir habis terjual, Nenek Darmi duduk di kursi kayu tua di teras, menghitung uang receh hasil penjualan. Lembaran 500-an, 1000-an, 2000-an ia susun rapi. Rasanya, besok kita bisa ke bank, endut, katanya tiba-tiba. Kita ambil sedikit tabungan. Buat beli laptop untuk kamu. Kan ujian praktik butuh. Rangga terkejut. Benar, Nek? Tapi, bukannya tabungan itu buat kuliah nanti. Sedikit saja. Untuk kebutuhan sekarang juga penting. Nenek lihat kamu belajar pakai pinjem laptop tetangga itu. Kasihan. Lagian, ini kan untuk kepentingan sekolah juga. Nenek Darmi mengangguk-angguk, meyakinkan dirinya sendiri. Kita pakai baju yang bagus. Nenek punya kebaya baru itu, hadiah dari ibu PKK. Kamu pakai baju seragam sekolah yang bersih. Biar pantas ke bank. Rangga merasa deg-degan campur gembira. Bukan hanya karena prospek memiliki laptop, tapi juga karena rasa penasaran yang besar. Ia akhirnya akan melihat istana, tempat mimpi mereka disimpan. Ia akan mengantar neneknya ke tempat yang selama ini hanya ada dalam cerita. Jam berapa kita berangkat, Nek? Nanti pagi-pagi. Habis subuh kita beres-beres, lalu berangkat. Naik angkot nomor 15, turun di dekat pasar, lalu jalan kaki ke Bundaran Merah. Nenek ingat jalannya. Sisa hari itu dihabiskan dengan persiapan kecil-kecilan. Nenek Darmi menyetrika kebaya simpulnya yang berwarna biru muda, sudah agak kusam tapi masih rapi. Rangga membersihkan sepatu hitam sekolahnya sampai mengkilap. Mereka juga memutuskan kue apa yang akan dibuat esok pagi untuk dijual sepulang dari bank. Suasana penuh antisipasi, seperti hendak melakukan sebuah perjalanan penting, yang memang benar adanya. Malamnya, sebelum tidur di balik kelambu yang sudah kekuningan, Rangga melihat neneknya duduk di sisi tempat tidur, memandangi sebuah buku tabungan kecil berwarna biru yang ia keluarkan dari peti kayu. Wajah tua itu tampak serius, bibirnya komat-kamit membaca angka-angka yang tercetak di sana. Ada kebanggaan, ada kelegaan, dan juga sedikit kecemasan di sana. Buku kecil itu adalah ringkasan dari seluruh kerja keras hidupnya. Tidur, endut. Besok hari besar, bisik Nenek Darmi sambil menyelipkan kembali buku tabungan itu ke dalam amplop kain. Iya, Nek. Nenek juga tidur. Lampu 5 watt dipadamkan. Gelap menyelimuti kamar kecil itu, tapi di benak Rangga dan Nenek Darmi, ada gambaran tentang gedung tinggi berkaca, meja yang berkilat, dan orang-orang ramah yang akan membantu mereka mengambil sedikit bagian dari mimpi yang telah ditaburkan setetes demi setetes, selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu bahwa di balik dinding kaca yang membayang dalam imajinasi mereka, dunia yang sama sekali berbeda sedang menanti. Di luar, bunyi jangkrik dan suara televisi tetangga yang sayup-sayup sampai adalah pengantar tidur yang biasa. Di dalam, harapan dan ketidaktahuan bersanding mesra, menantikan fajar yang akan membawa mereka pada sebuah perjalanan, bukan hanya menyeberangi kota, tapi juga menyeberangi jurang tak terlihat yang memisahkan dua dunia yang hidup dalam satu kota yang sama. Bundaran Merah hidup dengan detaknya sendiri, detak yang cepat, keras, dan penuh kilauan. Di tengahnya, menjulang seperti sebuah kuil modern, berdiri gedung bank, Mega Sentosa. Dinding kaca tintetnya memantulkan langit kota yang berawan dan mobil-mobil yang lalu lalang seperti mainan. Di dalamnya, udara dingin AC bersirkulasi dengan konstan, membekukan waktu pada suhu 22 derajat Celcius. Pukul 7.30, Maya sudah duduk di mejanya di bagian customer service, menyempurnakan lipstik warna nude-nya dengan bantuan cermin kecil. Mejanya rapi, berkilat, dengan 2 monitor komputer, seperangkat alat tulis bermerek, dan sebuah pot tanaman kecil sukulen,
satu-satunya tanda kehidupan organik di antara perangkat elektronik dan dokumen. Di layar komputernya, terbuka spreadsheet yang penuh dengan angka dan grafik, laporan kinerja nasabah priority yang menjadi tanggung jawabnya. Target bulanan, peningkatan deposito sebesar 15% dari nasabah segmen silver ke atas. Itu adalah mantra yang terus bergema di kepalanya. Lagi ngecek calon korban, Mei, suara rekan di sebelahnya, Dito, menyelingi konsentrasinya. Maya menoleh, senyum profesional langsung terpasang. Bukan korban, Dit. Calon mitra. Pak Hendriawan ini depositonya mau jatuh tempo minggu depan. Aku cari produk reksadananya yang stabil, buat ditawarkan rollover. Ah, jagoan. Pasti dapat bonus lagi nih akhir bulan, sahut Dito sambil menyeruput kopi dari paper cup bergambar logo kopi internasional. Target saja dulu yang dipikirkan, jawab Maya singkat, kembali menatap layar. Di balik senyumnya, ada ketegangan. Bonus memang penting, untuk cicilan apartemen studio di kawasan strategis, untuk tas merek baru yang ia lihat di katalog, untuk menjaga penampilannya sebagai wanita karir sukses di umur yang hampir kepala tiga. Tapi lebih dari itu, yang ia kejar adalah pengakuan. Pengakuan bahwa ia, anak seorang pegawai rendahan di kota kecil, bisa bersaing dan menang di dunia yang keras ini. Pukul 8, suasana ban mulai ramai dengan para pegawai. Wanita-wanita dengan blazer dan rok pencil, pria dengan kemeja licin dan dasi. Semuanya berjalan cepat, berbicara dengan suara rendah namun penuh kepastian. Suasana kompetisi terasa halus namun nyata, seperti aroma parfum mahal yang melayang di udara dingin. Ari, sang satpam, sudah berdiri tegak di dekat pintu putar. Seragam biru gelapnya necis, sepatunya mengkilap. Pandangannya awasi setiap orang yang mendekati pintu. Instruksinya jelas, jaga image bank. Itu berarti mengawasi pengemis, pengamen, atau siapapun yang dianggap tidak sesuai dengan standar untuk masuk. Matanya tertuju pada seorang bapak tua berpakaian agak kumal yang sedang membaca papan informasi di luar. Ari menghela napas. Ia harus memutuskan, membiarkan atau mengusir. Ia teringat teguran dari kepala satpam minggu lalu karena membiarkan seorang ibu dengan anak kecil yang rewel duduk terlalu lama di area tunggu. Ini bank, bukan tempat istirahat, begitu katanya. Ari, si bapak tadi, tolong di-approach. Lihat-lihat aja, bisik Maya yang lewat, membawa segelas air mineral. Matanya sekilas melihat ke arah bapak tua di luar. Bisa-bisa ngumpulin sampah di sini. Ari mengangguk, rasa tidak enak menggelitik hatinya. Bapak itu mengingatkannya pada pamannya di kampung. Tapi ia mengingat gaji, istri, dan anak balitanya di rumah. Ia langkahkan kaki, mendekati bapak itu dengan ekspresi datar. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Bapak itu terkejut. Oh, maaf. Saya cuma lihat-lihat bunga di pot ini. Bagus ya? Ini area bank, Pak. Kalau tidak ada keperluan, mohon tidak menghalangi jalan. Bapak tua itu tersentak, malu. Ia mengangguk cepat dan pergi. Ari kembali ke posnya, perasaan tidak karuan mengganjal. Ia mencoba menghilangkannya dengan melihat ke dalam ruang bank yang mewah dan berkilau. Ini pekerjaan, bisiknya pada diri sendiri. Pukul 9, rapat pagi dipimpin langsung oleh Pak Budi, kepala cabang. Ruang rapat ber-AC itu penuh dengan wajah-wajah serius. Data bulan lalu, pertumbuhan kredit melambat. Deposito dari retail naik tipis, tapi dari segmen priority turun. Suara Pak Budi berat, matanya memindai setiap wajah. Kita tidak bisa lengah. Kompetitor di seberang jalan lagi gencar kasih promo bunga. Image kita harus tetap premium, servis harus top. Tapi kita juga harus agresif jaring nasabah baru yang quality. Maya duduk di baris kedua, mencatat cepat. Quality adalah kode untuk nasabah dengan dana besar. Kita perlu filter yang lebih ketat di tahap awal, sambung Pak Budi. Jangan sampai waktu dan resource kita habis untuk nasabah mikro yang nilainya besar, profitnya kecil. Fokus pada yang memberikan nilai tambah. Value over volume, gumam Dito di samping Maya, menyitir jargon korporat. Sepanjang rapat, diskusi berputar pada angka, strategi pemasaran produk premium, dan cara meng-upgrade nasabah existing. Tidak ada satupun pembicaraan tentang nasabah seperti Nenek Darmi, yang menabung 1.000-2.000 selama puluhan tahun. Mereka adalah statistik yang tidak terlihat, angka yang terlalu kecil untuk masuk dalam grafik presentasi. Usai rapat, Maya kembali ke mejanya. Ia melihat seorang ibu parubaya dengan tas belanjaan sederhana mendekati counter teller. Ibu itu tampak gugup,
memegang buku tabungan lama. Teller muda, Sisi, melirik buku tabungan itu dan kemudian ke arah Maya seolah meminta pandangan. Maya hampir tidak sadar menggeleng sangat halus. Sisi lalu berbicara pada ibu itu dengan sopan namun dingin, menunjukkan bahwa untuk transaksi tertentu harus melalui customer service, dan antrian customer service saat ini sangat panjang. Ibu itu, yang tampaknya takut dan tak ingin merepotkan, mengucapkan terima kasih dan pergi. Nasabah gituan MAH mending di Disko Urage, ucap Dito sambil lalu, membawa dokumen. Nanti cuma narik 200.000, waktunya habis setengah jam. Maya hanya mengangkat bahu. Ia tidak setuju sepenuhnya, tapi ia paham logikanya. Waktu adalah uang. Efisiensi adalah kunci. Melayani satu nasabah kecil yang ribet sama dengan kehilangan peluang melayani 3 nasabah potensial yang bisa mendongkrak targetnya. Itu yang diajarkan selama training, dan itu yang ia lihat dipraktikkan setiap hari. Pukul 11, Maya istirahat sebentar di pantry kecil di belakang. Ari juga ada di sana, sedang memanaskan bekal nasi buatan istrinya. Tadi pagi tuh, yang bapak-bapak, aku usir, kata Ari tiba-tiba, suaranya rendah. Ya sudah, itu kan tugasnya, jawab Maya sambil mencampurkan krim ke dalam kopinya. Tapi, kasihan juga. Cuma lihat-lihat tanaman. Maya menatap Ari. Ari, kalau kita kasihan sama semua orang, ini bang jadi seperti apa? Bisa diembat sama pengemis, diganggu preman. Image itu penting. Nasabah priority kita, mereka datang karena merasa aman dan eksklusif. Mereka nggak mau antrian dicampur sama yang seperti kita dulu. Ari mengerutkan kening. Kita dulu. Saat awal merantau ke kota ini, lulusan SMA, cuma bawa tas kain. Mau cari kerja, diliatin sama satpam gedung-gedung kayak lihat sampah, kata Maya, suaranya tiba-tiba datar. Ia mengingat betul rasa hina itu. Itulah yang memacunya untuk bisa duduk di balik meja customer service di ban megah ini, bukan berdiri di depan pintu. Ia telah berhasil meninggalkan identitas lamanya. Dan sekarang, ia kadang melihat identitas lamanya itu pada orang-orang yang mencoba masuk ke banknya. Dan ia menolaknya. Bukan karena benci, tapi karena takut. Takut kembali menjadi mereka. Ari terdiam, mencerna kata-kata Maya. Mungkin ia benar. Dunia ini keras. Harus tegas. Pukul 13, suasana bank agak sepi. Maya sedang mempersiapkan proposal untuk Pak Hendriawan ketika ia melihat sekelompok anak muda berpakaian kasual ingin masuk. Ari segera menghadang, meminta maksud kedatangan mereka. Rupanya mereka hanya ingin bertanya tentang kurs mata uang asing untuk tugas sekolah. Dengan halus namun tegas, Ari mengarahkan mereka untuk melihat informasi di website atau datang dengan guru pendamping. Anak-anak itu pergi dengan wajah kecewa. Good job, Ari, bisik Sisi, si teller, saat lewat. Ari tersenyum tipis, rasa bersalah tadi perlahan tergantikan oleh rasa telah menjalankan tugas dengan baik. Ia mulai menginternalisasi, filter, itu. Ia adalah Gate Keeper, penjaga gawang yang menentukan siapa yang layak masuk ke dalam dunia yang berkilau ini. Sementara itu, di dalam, Maya mendapat telepon dari Pak Hendriawan. Suara di seberang sana ramah. Maya dengan lancar memaparkan produk reksadana, berbasa-basi tentang keluarga, dan melempar canda ringan. Suaranya hangat, berbeda sekali dengan nada datarnya saat berbicara dengan rekan kerja tentang nasabah mikro. Setelah menutup telepon, ia mencatat di agenda, follow up Pak Haji, jam tea time besok. Bawa brosur dan kontrak. Ia melihat keluar melalui dinding kaca. Di trotoar, seorang nenek penjual kue lewat, menjajakan dagangannya. Tanpa sadar, Maya mengernyit. Itu mengganggu pemandangan, merusak estetika kesan premium bank. Ia hampir saja menghubungi satpam di luar melalui intercom, tapi nenek itu sudah berlalu. Hari bergulir dengan ritme yang terukur, klakson mobil, bunyi printer, denting telepon, ketikan keyboard, dan bisik-bisik tentang target. Dunia di dalam dinding kaca mega sentosa berjalan dalam orbitnya sendiri, terisolasi oleh ketinggian, kesejukan, dan sebuah keyakinan kolektif bahwa nilai seseorang bisa, dan harus, diukur dari angka di rekeningnya dan penampilan luarnya. Mereka tidak siap untuk pagi besok, ketika dua orang dari dunia yang sangat berbeda akan tiba di depan pintu putar mereka, membawa sebuah buku tabungan biru lusuh dan sebuah mimpi yang disimpan dengan sangat hati-hati. Dua dunia yang selama ini berjalan paralel, tidak akan lagi bisa menghindari tabrakannya. Fajar belum sepenuhnya menguasai langit ketika Nenek Darmi sudah membuka mata. Warna jingga pucat baru mulai mengusir bintang-bintang di ufuk timur.
Suara azan subuh dari musala kampung berkumandang, menjadi alarm alamiah yang tak pernah ia langgar. Tapi pagi ini, ada getar lain di hatinya selain panggilan ibadah, getar antisipasi, sedikit kegugupan, dan sebuah misi. Dengan gerakan lebih gesit dari biasanya, ia membuka kelambu dan langsung menuju dapur kecil. Kompor minyak tanah dinyalakan, kukusan dipanaskan. Ia tidak membuat kue untuk dijual hari ini. Hari ini adalah hari khusus. Hari Kebang. Sebagai gantinya, ia menyiapkan sarapan sederhana namun istimewa, nasi goreng dengan telur mata sapi dan irisan mentimun. Harus makan yang enak dulu, biar kuat jalan, bisiknya pada Rangga yang masih terlelap. Setelah salat subuh dan sarapan, ritual persiapan dimulai. Nenek Darmi mandi dengan sabun wangi satu-satunya, hadiah dari arisan RT setahun lalu. Rambut putihnya yang dikumpulkan dalam sanggul kecil ia sisir rapi. Lalu, dengan hati-hati, ia mengenakan kebaya simpul biru muda itu. Kainnya sudah tipis di beberapa bagian, tetapi bersih dan wangi kapur barus. Ia memastikan tidak ada satupun kancing yang lepas. Di hadapan cermin kecil yang retak, ia menatap bayangannya. Seorang perempuan tua, keriput, tapi matanya berbinar penuh harap. "Pantaskah?" tanyanya dalam hati. Ia mengusap-usap kebayanya, lalu mengangguk pada bayangannya sendiri. "Ini pakaian terbaikku." Rangga, yang telah bangun, mengamati neneknya dengan perasaan haru. Ia sendiri memakai seragam putih abu-abunya yang paling bersih, yang telah dicuci dan disetrika sempurna kemarin sore. Sepatu hitamnya mengkilap seperti cermin. Ia merasakan sebuah tanggung jawab besar. Ia harus menemani neneknya dengan baik, melindunginya, memastikan perjalanan ini lancar. "Endut, tolong ambilkan peti kayu di bawah tempat tidur," pinta Nenek Darmi. Rangga mengambil peti kayu kecil yang dikunci dengan gembok sederhana. Nenek Darmi mengeluarkan kunci dari balik bantal, membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, tersimpan surat-surat kuno, foto hitam putih almarhum suaminya, dan sebuah amplop kain berwarna coklat. Dari amplop itulah ia mengeluarkan harta karunnya, sebuah buku tabungan Ban Mega Sentosa, edisi lama yang sampul birunya sudah pudar dan sudutnya melengkung. Ia membukanya, memandangi deretan angka dan stempel yang menjadi saksi bisu jerih payahnya. Ia lalu memasukkan buku itu ke dalam sebuah tas kain belacu yang juga telah disetrika rapi. "Semua sudah siap?" tanya Nenek Darmi, memandang Rangga. "Siap, Nek," jawab Rangga, mencoba terdengar percaya diri. Mereka mengunci pintu rumah yang sederhana. Nenek Darmi sempat menoleh sejenak, seolah memastikan segalanya aman. Lalu, berdua, mereka menyusuri gang sempit yang baru mulai terbangun. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman menyapa. "Mau kemana, Embok Darm? Pakai kebaya bagus gitu." "Keban, Bu. Mau urus tabungan," jawab Nenek Darmi dengan bangga yang tak tersembunyi. "Wah, hati-hati di jalan ya." Doa dan sapaan tetangga mengiringi langkah mereka menuju halte angkot. Perjalanan tahap pertama dimulai. Angkot nomor 15 yang legendaris itu datang dengan badi yang telah penuh baret dan ket yang mengelupas. Nenek Darmi naik dengan susah payah, dibantu Rangga. Mereka duduk di bangku panjang di belakang, berdesakan dengan ibu-ibu lain yang membawa bakul ke pasar, dan para buruh yang akan berangkat ke pabrik. Suara mesin angkot yang kasar, bunyi klakson yang nyaring, dan guncangan di setiap lubang jalan adalah musik perjalanan mereka. Nenek Darmi memegang erat tas kainnya di pangkuan. Pandangannya tertuju keluar jendela, menyaksikan pemandangan yang perlahan berubah. Rumah-rumah semi permanen berganti menjadi ruko, sawah sempit berganti menjadi bengkel-bengkel, lalu akhirnya muncul gedung-gedung bertingkat. Udara juga berubah, dari sejuk pagi kampung menjadi semakin padat dan berbau asap kendaraan. "Masih jauh, Nek?" tanya Rangga setelah hampir 40 menit. "Sebentar lagi. Nanti turun dekat Pasar Indria, terus kita jalan kaki." Turun dari angkot, mereka langsung disergap oleh keriuhan Pasar Indria yang sudah ramai. Suara tawar-menawar, teriakan penjual, bau ikan, sayur, dan daging ayam bercampur menjadi satu. Mereka menyusuri trotoar yang sempit dan licin, menghindari genangan air dan kios-kios yang menjorok. Nenek Darmi memegangi lengan Rangga, langkahnya mulai tertatih. Setelah melewati pasar, pemandangan mulai berubah drastis. Jalan menjadi lebih lebar, lebih bersih. Gedung-gedung kantor bermunculan, kaca-kacanya memantulkan matahari pagi yang mulai panas. Mobil-mobil berkilat lalu lalang. Suasana di sini lebih hening, tapi justru terasa lebih menekan bagi mereka yang tidak terbiasa. Orang-orang berjalan dengan cepat, mata tertuju ke depan atau ke ponsel,
tidak saling peduli. Yang tinggi itu, endut, bisik Nenek Darmi tiba-tiba, jari keriputnya menunjuk ke sebuah gedung menjulang di kejauhan, tepat di pusat bundaran merah. Gedung itu tampak megah, dingin, dan sangat jauh. Bank Mega Sentosa. Rangga menelan ludah. Dari kejauhan saja, gedung itu terasa seperti benteng yang tak terjangkau. Ia merasakan degup jantungnya semakin kencang. Ia melihat neneknya. Wajah tua itu tampak lelah, tetapi tekad di matanya kuat. Keringat mulai membasahi pelipis Nenek Darmi, membuat beberapa helai rambut putihnya menempel. Kita istirahat sebentar, Nek, usul Rangga. Jangan. Nanti malah makin siang. Ayo, jalannya pelan-pelan saja. Mereka menyeberang jalan besar menggunakan jembatan penyeberangan. Tangga-tangganya tinggi. Nenek Darmi harus berhenti beberapa kali, menarik napas dalam-dalam. Rangga ingin membantu menggendong atau memapah, tetapi neneknya menolak halus. Nenek masih kuat, katanya, meski napasnya tersengal-sengal. Puncak jembatan penyeberangan memberikan pemandangan penuh pada bundaran merah dan gedung-gedung di sekitarnya. Dari sini, Bank Mega Sentosa terlihat semakin megah dan asing. Bentuknya yang modern, bersih, berkilauan, kontras sekali dengan debu jalanan, keringat, dan pakaian sederhana mereka. Rangga melihat beberapa orang keluar masuk pintu putar bank itu. Mereka semua berpakaian rapi, jas, gaun, sepatu kulit. Seperti makhluk dari planet lain. Nek, gumam Rangga, tiba-tiba tidak yakin. Jangan takut, endut. Itu bank kita juga. Nenek nabung di sana. Kita berhak datang, kata Nenek Darmi, seperti membaca pikiran cucunya. Tapi Rangga mendengar sedikit getar di suaranya. Neneknya juga gugup. Turun dari jembatan penyeberangan, mereka akhirnya berdiri di trotoar tepat di seberang bank. Hanya sebuah jalan raya lebarlah yang memisahkan mereka. Bunyi deru mobil dan bus semakin keras di sini. Mereka harus menunggu lampu hijau pejalan kaki dengan sabar. Di seberang, di balik dinding kaca, Maya sedang menyelesaikan telepon dengan seorang nasabah. Matanya tanpa sengaja berpindah keluar, menatap lalu lalang di bundaran merah. Ia melihat dua sosok yang tampak tidak biasa, berdiri di trotoar seberang. Seorang nenek tua berpakaian kebaya sederhana dan seorang remaja berseragam sekolah. Pengemis barukah? Pikirnya sekilas, sebelum memalingkan muka ke monitor komputernya. Ia tidak memperhatikan lebih lanjut. Lampu hijau menyala. Nenek Darmi menggenggam tangan Rangga. Ayo. Mereka menyeberang dengan cepat, meski langkah Nenek Darmi tertatih. Semakin dekat mereka, semakin besar dan mengintimidasi gedung itu terasa. Marmer di bagian depannya berkilauan, logam pada pintu putarnya berkilat. Mereka berhenti sejenak di depan anak tangga yang pendek namun terlihat begitu tinggi. Nenek, yakin? Tanya Rangga sekali lagi. Suaranya hampir hilang di tengah deru lalu lintas. Nenek Darmi menarik napas panjang. Ia merapikan kebayanya sekali lagi, membetulkan sanggul. Ia memandangi buku tabungan di dalam tas kainnya, lalu menatap wajah cucunya. Di matanya, ada seluruh perjuangan hidupnya. Yakin, untuk masa depan kamu. Dengan langkah yang tiba-tiba terasa lebih mantap, Nenek Darmi melangkah naik ke anak tangga pertama. Rangga mengikutinya, meluruskan bahunya, berusaha tampak percaya diri. Mereka mendekati pintu putar yang besar. Melalui kaca, mereka bisa melihat bagian dalam yang terang, dingin, dan mewah. Ada tanaman hias dalam pot besar, sofa kulit coklat, meja-meja berkilat. Ari, sang satpam, melihat mereka mendekat dari posisinya di dalam. Refleks profesionalnya langsung bekerja. Analisis cepat, pakaian lusuh dan sederhana, ekspresi ragu-ragu, tidak membawa tas atau map kerja. Tidak seperti nasabah biasa. Kemungkinan besar mau minta-minta atau tersesat. Ia mengencangkan ikat pinggang, bersiap mendekati. Tapi ia juga melihat buku tabungan yang dipegang erat oleh si nenek. Mungkin nasabah, bisik suara kecil di hatinya. Tapi suara itu tenggelam oleh ingatannya akan instruksi dan pandangan sinis Maya tadi pagi. Nenek Darmi dan Rangga berhenti di depan pintu putar, ragu. Mereka belum pernah menggunakan pintu seperti ini. Seorang pria berjas lalu mendahului mereka, masuk dengan lancar, pintu berputar dengan halus. Mereka mengamati, lalu meniru. Nenek Darmi melangkah pelan ke dalam satu bilik kaca, diikuti Rangga. Mereka mendorong, dan dunia di luar, dengan bunyi klakson dan terik matahari, terputus, digantikan oleh keheningan yang dingin, wangi semprotan udara, dan cahaya neon yang terang benderang.
Mereka berdiri di lobi Bank Mega Sentosa. Kaki mereka terasa seperti menempel di lantai marmer yang licin. Suhu dingin AC langsung menusuk tulang, membuat Nenek Darmi menggigil sedikit. Semua mata, para teller, pegawai yang lewat, bahkan beberapa nasabah yang duduk menunggu, sejenak tertuju pada mereka. Tatapan itu penuh keheranan, penilaian, dan dalam beberapa, ada sikap merendahkan yang hampir tak tersembunyi. Rangga merasa darahnya membeku. Nenek Darmi berusaha tersenyum, mencoba mencari tanda-tanda keramahan. Di depan mereka, Ari sudah berdiri dengan postur tegap, wajahnya tanpa ekspresi. Perjalanan panjang dari teras rumah yang penuh wangi kue telah berakhir. Mereka telah tiba di Istana Kaca. Tapi justru disinilah perjalanan sesungguhnya, yang paling berliku dan penuh ujian, baru saja dimulai. Mereka telah melintasi jarak fisik kota. Sekarang, mereka harus menghadapi jurang sosial yang lebih dalam dan lebih tajam, yang telah dibangun oleh prasangka dan kesombongan, dan yang dijaga oleh seseorang bernama Ari, dan tak lama lagi, oleh Maya. Dinginnya AC bukan sekadar suhu bagi Nenek Darmi, ia seperti pisau tipis yang menyelinap melalui kain kebaya tipisnya, menusuk tulang-tulang tua yang mulai keropos. Suara mesin pendingin yang berdengung halus, yang bagi para pegawai ban hanyalah white noise, bagi telinganya adalah gemuruh asing yang menambah kegugupan. Matanya berkeliling, mencoba mencerna kemewahan yang membutakannya, lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya, lantai marmer berpolis yang seperti danau beku, sofa kulit coklat yang tampak terlalu berharga untuk diduduki. Tas kain belacu di tangannya terasa semakin kotor dan tidak pantas dibandingkan dengan segala kilauan ini. Ia menggenggamnya lebih erat, merasakan bentuk buku tabungan di dalamnya seperti janggar satu-satunya di tengah samudra asing. Rangga berdiri di sampingnya, tubuhnya kaku. Ia merasa semua mata tertuju pada mereka. Tatapan para teller di balik kaunter kaca, pandangan sekilas para pegawai yang berlalu dengan dokumen di tangan, bahkan sorot mata nasabah lain yang duduk nyaman di sofa, semuanya terasa seperti sinar X yang mengupas mereka, mengukur, dan menjatuhkan vonis. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Ari melangkah mendekat. Langkahnya tegas, sepatu bootsnya berderak di lantai marmer. Wajahnya, yang dipantri tadi masih menunjukkan keraguan, kini telah berubah menjadi topeng profesional tanpa celah. Ia adalah penjaga gawang, dan nalurinya, yang telah diasah oleh lingkungan dan instruksi, menyatakan bahwa dua orang ini adalah ancaman terhadap tata tertib dan image yang harus dijaga. Ada keperluan apa, Bu? Suara Ari terdengar datar, tidak ramah tetapi juga tidak kasar. Namun, nada bawahnya mengandung pertanyaan lain. Apa yang orang seperti Anda cari di tempat seperti ini? Nenek Darmi tersentak dari kekagetan sekaligus terkesima oleh seragam biru gelap yang rapi. Ia memberikan senyum kecil yang gemetar, berusaha ramah. Mau urus tabungan, Pak? Mau ambil uang sedikit? Ari matanya tertuju pada tas kain di tangan nenek itu. Bawa buku tabungan atau kartu ATM? Bawa, Pak. Ini, Nenek Darmi membuka tas kainnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan buku tabungan biru yang lusuh. Sampulnya yang kusam dan sudutnya yang melengkung tampak seperti benda purba di tengah teknologi dan kemewahan ini. Ari menerima buku tabungan itu dengan dua jari, seolah-olah benda itu kotor. Ia melihat sampulnya, edisi lama yang bahkan sudah tidak ia kenal. Ini buku tabungan lama sekali, Bu. Mungkin sudah tidak aktif. Oh, masih aktif, Pak. Terakhir nabung tahun lalu, sewaktu dapat rejeki lebih. Jawab Nenek Darmi cepat, suaranya mengandung harap. Di balik counter teller, Maya yang sedang mengetik sesuatu di komputer, mengangkat kepalanya. Suara percakapan itu menarik perhatiannya. Ia melihat sosok nenek tua yang ia lihat dari kejauhan tadi pagi, kini berdiri di lobi banknya. Dan ia melihat buku tabungan lama itu. Sebuah alarm kecil berbunyi di kepalanya, nasabah mikro, produk legacy, potensi masalah dan waktu yang terbuang. Ia menangkap pandangan Ari yang seakan meminta konfirmasi. Hampir tanpa sadar, Maya mengangguk sangat halus, lalu mengembalikan pandangannya ke layar komputernya, memberikan sinyal diam-diam bahwa ini bukan prioritas. Ari menangkap sinyal itu. Sikapnya berubah, menjadi lebih tegas. Untuk transaksi dengan buku tabungan model segini, harus melalui customer service, Bu. Dan antriannya panjang. Ia menunjuk ke deretan kursi tunggu di dekat jendela. Bisa tunggu di sana. Tapi mungkin sampai siang. Rangga, yang selama ini diam, merasa ada yang tidak beres. Nada suara satpam itu tidak membantu. Loh, Pak, kan cuma mau ambil uang. Tidak bisa di teller saja? Suaranya terdengar, masih mencoba sopan. Ari memandang Rangga,
Remaja berseragam yang berani berbicara. Aturannya begitu, Dik. Buku tabungan lawas, datanya harus diverifikasi dulu. Itu prosesnya di CS. Ia kemudian menambahkan, dengan nada yang tiba-tiba lebih rendah namun terdengar oleh beberapa teller di dekatnya. Biasanya sih untuk nasabah yang sudah lama tidak transaksi, saldonya kecil, ribet. Kata, ribet, itu diucapkan dengan jelas. Seorang teller wanita muda di belakang, Sisi, menahan senyum kecut. Ia melihat rekan di sebelahnya menggeleng. Nenek Darmi mendengar itu. Pipinya yang keriput memerah karena rasa malu. Tapi tekadnya kuat. Tidak apa-apa, Pak. Kami tunggu. Mau ambil uang buat beli laptop cucu saya, buat sekolah. Ia mencoba menjelaskan, berharap alasan yang mulia akan melunakkan hati. Justru penjelasan itu, yang tulus bagi Nenek Darmi, menjadi bahan olokan di telinga sebagian pegawai. Laptop dari saldo tabungan lama? Itu isinya berapa sih? Bisik seorang pegawai pria di belakang partisi. Maya, meski pura-pura fokus, mendengar segalanya. Ia merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia mengusir perasaan itu. Ini bukan urusanku. Aku punya target dan nasabah prioritas yang harus diurus. Nenek Darmi dan Rangga pun duduk di sofa kulit yang dingin. Mereka duduk di ujung, tubuh mereka kaku, takut mengotori atau merusak. Menit demi menit berlalu. Mereka melihat pegawai CS melayani nasabah lain, pria berdasi dengan map tebal, wanita dengan tas merek ternama. Setiap kali nomor antrian dipanggil, hati Nenek Darmi berdebar, berharap gilirannya. Tapi nomornya tak kunjung dipanggil. Setelah hampir setengah jam, Nenek Darmi memberanikan diri mendekati meja informasi. Maaf, Mbak. Antrian CS nomor 43, kira-kira masih lama? Wanita di meja informasi, tanpa melihat komputer, menjawab singkat. Masih antri, Bu. Sabar ya. Lalu ia melanjutkan percakapan teleponnya. Rangga mulai merasa panas dingin. Ia melihat neneknya yang mulai lesu, lelah karena perjalanan dan ketegangan. Nek, bagaimana kalau kita pulang saja? Lain kali. Enggak. Sudah sampai sini. Nek mau ambil uang untuk kamu, jawab Nenek Darmi dengan tekad yang mulai tertutup kepedihan. Saat itulah, sebuah kursi roda didorong oleh seorang perawat mendekati area CS. Pasien tua di atasnya terlihat kaya. Tanpa antrian, seorang CS, bukan Maya, langsung mendekat dengan senyum lebar. Pak Handoko, ada yang bisa saya bantu? Pelayanan yang cepat dan penuh hormat. Perbedaan perlakuan itu begitu telanjang. Nenek Darmi menunduk. Rangga mengepal tangan di saku. Akhirnya, setelah hampir 1 jam menunggu, giliran mereka tiba. Tapi CS yang memanggil adalah seorang wanita muda yang wajahnya masam, sepertinya kesal karena harus menangani hal remeh. Nomor 43. Ke sini. Mereka berdua mendekati meja CS yang terletak di pojok. Maya ada di meja sebelahnya, sedang berbicara dengan suara manis di telepon. Kontrasnya menyakitkan. Buku tabungan dan KTP, kata CS wanita itu tanpa senyum. Nenek Darmi menyerahkan buku tabungan dan KTP laminasi yang sudah buram. CS wanita itu melihat keduanya, lalu mengetik sesuatu di komputer. Alisnya berkerut. Data Anda tidak lengkap di sistem, Bu. Alamat masih lama. Nomor telepon tidak ada. Ini harus diperbarui dulu. Diperbarui bagaimana, Mbak? Tanya Nenek Darmi bingung. Harus isi formulir, lalu verifikasi oleh kepala bagian. Tapi, CS wanita itu melihat jam. Kepala bagian lagi meeting. Mungkin lama. Itu adalah pukulan telak. Rangga tidak tahan lagi. Berarti kami tidak bisa ambil uang hari ini. Tidak bisa, kecuali data diperbarui. Dan prosesnya tidak instan. Jawabannya dingin. Nenek Darmi terlihat hampir menangis. Tapi, Mbak, saya butuh, untuk sekolah cucu. CS wanita itu menghela napas, kesabaran habis. Suaranya, meski tidak terlalu keras, terdengar oleh beberapa orang di sekitar, termasuk Maya yang baru saja menutup telepon. Ibu, ini bank. Aturannya harus jelas. Anda tidak bisa datang dengan data zaman bahula dan mengharapkan pelayanan kilat. Nasabah-nasabah lain juga banyak yang perlu dilayani. Kata, zaman bahula, itu seperti tamparan. Nenek Darmi terdiam, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang keriput. Maya, dari meja sebelah, mendengar semuanya.
Seharusnya ia tidak ikut campur. Tapi entah mengapa, ia merasa risih. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, Dito, rekan kerjanya, berjalan mendekati meja CS itu untuk mengambil dokumen. Melihat situasi, dengan senyum sinis, ia berbisik pada CS wanita itu, tapi suaranya cukup terdengar. Udah, Vin. Orang miskin gitu mah mending di disco rage. Biar nggak balik lagi, ngabisin waktu aja. Orang miskin. Dua kata itu menggantung di udara dingin, tajam seperti pisau, dan menusuk tepat di jantung Nenek Darmi dan Rangga. Semua penghinaan tersirat sebelumnya kini menjadi verbal, nyata, dan keji. Rangga berdiri tegak, napasnya memburu. Darahnya mendidih. Ia ingin berteriak, membalas, melindungi neneknya yang terlihat seperti layu di kursi itu. Tapi sebelum ia bisa membuka mulut, tangan keriput neneknya memegangi lengannya dengan kuat. Sangat kuat. Nenek Darmi bangkit perlahan. Air matanya tidak jatuh. Ia mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang porak-poranda. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kembali buku tabungan dan KTP-nya dari atas meja. Ia memandangi CS wanita itu, lalu ke arah Dito, dan akhirnya, tanpa sengaja, pandangannya bersimpangan dengan Maya yang tengah menatap dengan wajah kompleks. Ada rasa bersalah, tetapi juga pembenaran. Suara Nenek Darmi keluar, kecil namun jelas, bergetar namun penuh martabat yang tak terpatahkan. Terima kasih, Mbak. Maaf sudah merepotkan. Lalu ia memandang Rangga, matanya berisi pesan. Jangan melawan. Kita pergi saja. Rangga menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Rasa malu, marah, dan sakit bercampur jadi satu. Ia menunduk, mengikuti neneknya yang sudah berbalik, berjalan tertatih-tatih menjauhi meja CS, menjauhi segala pandangan yang kini penuh dengan campuran rasa kasihan, ejekan, dan kemenangan. Ari, yang menyaksikan kejadian dari dekat pintu, merasa dadanya sesak. Ia melihat punggung nenek itu yang bungkuk, dan genggaman tangan cucunya yang putih karena menahan amarah. Sesuatu di dalam dirinya menjerit, tapi ia berdiri diam, terpaku pada perannya sebagai penjaga, image, bank. Nenek Darmi dan Rangga berjalan melewati lobi, menuju pintu putar. Setiap langkah terasa berat. Dunia di sekeliling mereka, dengan segala kemewahannya, kini terasa seperti penjara yang menghina. Mereka melewati pintu putar, dan sekali lagi, dunia berubah. Dari keheningan yang dingin dan menghina, mereka kembali ke keriuhan kota, terik matahari, dan bau polusi. Mereka berdiri kembali di trotoar di depan bank. Bunyi klakson dan deru mobil terasa seperti menyambut mereka kembali ke realitas yang keras, namun entah mengapa, justru lebih nyaman. Setidaknya di sini, mereka tidak dihakimi hanya dari sampul buku tabungan. Nenek Darmi menatap gedung megah itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi kekaguman di matanya. Hanya ada kekecewaan yang dalam, pedih, dan sebuah pelajaran pahit bahwa mimpi yang ia simpan di tempat yang ia anggap paling aman, ternyata tidak dihargai sama sekali. Maaf, Endut, bisiknya, suaranya serak. Nenek salah. Nenek kira, tabungan kita akan dihargai. Rangga memeluk bahu neneknya yang ringkih. Ia tidak bisa berkata-kata. Rasa marahnya pelan-pelan berubah menjadi tekad yang membara. Ia akan membalas penghinaan ini. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan prestasi. Ia akan membuktikan bahwa nilai seseorang bukan dari bukunya yang lusuh, tapi dari apa yang ada di dalam kepalanya dan hatinya. Tanpa bicara lagi, mereka berjalan meninggalkan bundaran merah, meninggalkan istana kaca yang telah menolak mereka. Sementara di dalam, di balik dinding kaca yang sama, sebuah keheningan yang aneh mulai turun, menggantikan bisik-bisik dan senyum sinis tadi. Sebuah bayangan, sebuah gambar punggung bungkuk dan genggaman erat tangan nenek dan cucu itu, mulai menghantui beberapa orang. Dan untuk Maya dan Ari, bayangan itu akan menjadi awal dari sebuah refleksi yang panjang dan menyakitkan. Pintu putar berputar perlahan, menutup diri setelah punggung nenek Darmi yang bungkuk dan tubuh tegang Rangga menghilang di baliknya. Suara kota yang tadinya meredam, kembali sepenuhnya mengisi lobi bank. Namun, sesuatu terasa berbeda. Untuk beberapa detik pertama, suasana seolah kembali normal. Vin, CS wanita yang melayani tadi, menghela napas panjang dan bergumam, "Alhamdulillah selesai juga." Ia mengetik sesuatu di komputer dengan agak kasar, menutup layar data nenek Darmi yang menurutnya tidak worth it. Dito, yang tadi berbisik kata-kata pedas, kembali ke mejanya dengan senyum kecil di bibir, merasa telah membantu efisiensi kantor. Ia melihat ke arah Maya, hendak berbagi canda, tetapi terhenti.
Maya tidak menatapnya. Wajahnya pucat, menatap kosong ke arah pintu putar yang telah berhenti berputar. Di tangannya, pulpen yang ia pegang terjatuh dan menggelinding di atas meja, tapi ia tidak bereaksi. Suara pulpen yang jatuh itu seperti pemecah kesunyian. Beberapa kepala, termasuk teller Sisi, menoleh ke arahnya. Ari masih berdiri tegak di dekat pintu, namun posturnya tak lagi sempurna. Bahunya agak turun. Tatapannya tertuju ke lantai marmer di tempat di mana Nenek Darmi dan Rangga tadi berdiri, seolah mencari jejak kaki yang tak mungkin tertinggal di permukaan yang licin dan bersih itu. Lalu, keheningan itu mulai menyebar. Bukan keheningan yang biasa, yang terjadi karena tidak ada suara. Ini adalah keheningan yang terisi oleh sesuatu yang berat dan tidak nyaman. Seperti kabut tebal yang merayap masuk menggantikan udara dingin AC. Seorang nasabah pria parubaya yang tadi menyaksikan dari sofa tunggu, menggeleng pelan. Ia mengumpulkan dokumennya, dan sambil berjalan ke teller, ia melemparkan pandangan tajam ke arah Vin dan Dito. Pandangan itu tidak perlu diucapkan. Saya tidak suka apa yang baru saja saya lihat. Vin merasa panas di leher. Ia mencoba pura-pura sibuk, tapi jari jemarinya terasa kaku di atas keyboard. Bayangan wajah Nenek Darmi yang hampir menangis tapi memilih menahan diri, tiba-tiba muncul di benaknya. Ia teringat neneknya sendiri di kampung, yang juga pasti akan bingung dengan prosedur bank yang ruwet. Dito, yang biasanya paling lantang, merasa perlu memecah kebekuan. Lah, pada diam semua? Kasihan amat sama Simbok tua? Ujarnya, mencoba santai. Tapi suaranya terdengar palsu dan berlebihan di tengah keheningan yang janggal. Tidak ada yang menjawab. Bahkan rekan yang biasa ikut nimbrung dalam candaan sinis, hanya menunduk. Maya akhirnya bergerak. Ia membungkuk mengambil pulpennya. Saat ia bangun, pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan cermin besar di dinding. Ia melihat bayangannya sendiri, wanita dengan blazer rapi, riasan sempurna, duduk di balik meja yang berkilat. Tapi yang ia lihat justru adalah seorang anak perempuan dari kota kecil. Dulu pernah ditolak masuk ke sebuah toko karena bajunya kumal. Rasa malu dan kemarahan yang dulu ia rasakan, tiba-tiba membanjiri dirinya dengan kekuatan yang sama. Bedanya, kali ini ia yang berada di posisi si penolak. Bukan dengan kata-kata langsung, tapi dengan diamnya. Dengan anggukan halusnya pada Ari tadi. Dengan pembiaran. Orang miskin gitu mah mending di disko urage. Kalimat Dito bergema ulang di kepalanya. Ia sendiri mungkin tidak akan mengatakannya, tetapi apakah tindakannya, mengabaikan, menganggap remeh, memprioritaskan yang lain, tidak pada hakikatnya menyampaikan pesan yang sama? Tanpa sadar, tangannya mengepal. Kuku yang selalu terawat itu menekan telapak tangannya hingga keputihan. Di sisi lain lobi, Sisi si teller sedang melayani nasabah berikutnya. Saat ia menyerahkan uang dan receipt, senyum profesionalnya terasa kaku. Ia melihat receipt putih bersih itu, lalu teringat buku tabungan biru yang lusuh tadi. "Selamat siang, terima kasih," katanya, tapi pikirannya jauh. Berapa sih saldo nenek itu? 10 juta? 5 juta? Tapi itu mungkin hasil tabungan seumur hidup. Dan kita perlakukan seperti sampah. Ari akhirnya bergerak, berjalan pelan menuju posnya di dekat tanaman hias. Ia berdiri di sana, tetapi matanya tidak lagi awas memindai orang yang masuk. Ia memandang keluar jendela. Di seberang jalan, ia bisa melihat Nenek Darmi dan Rangga yang sedang berjalan pelan, meraih trotoar. Si cucu memegangi lengan neneknya. Jarak itu membuat mereka terlihat sangat kecil, sangat rentan. Sebuah gambar yang kontras dengan kekokohan dan kemegahan gedung di belakangnya. Mereka hanya mau ambil uang, batin Ari. Uang hasil jerih payah sendiri. Dan aku adalah orang pertama yang membuat mereka merasa tidak diterima. Ia teringat pada nada suaranya yang datar, pada caranya menerima buku tabungan seolah itu barang kotor. Ia merasa mual. Keheningan itu terus berlanjut, dipotong hanya oleh bunyi telepon, ketikan keyboard, dan suara bisik-bisik yang sekarang terdengar seperti suara penyesalan yang tak terucap. Di luar, perjalanan pulang Nenek Darmi dan Rangga adalah ziarah sunyi atas mimpi yang dikhianati. Mereka berjalan tanpa tujuan sementara, terlalu hancur untuk langsung menuju halte. Terik matahari siang yang menyengat terasa lebih manusiawi daripada dinginnya AC bank tadi. Setidaknya matahari tidak pilih-pilih. Rangga menggigit bibirnya, mencoba menahan amarah yang masih mendidih. "Nek, kita lapor saja. Lapor ke pusat. Itu tidak adil." Nenek Darmi berjalan dengan kepala tertunduk. Suaranya keluar pelan, lelah. "Lapor kemana, Endut? Mereka yang berkuasa di sana." "Kita siapa?"
Kita cuma orang kecil. Tapi tabungan nenek sah. Itu uang nenek. Iya, sah. Tapi harga kita di mata mereka tidak sah. Nenek Darmi berhenti sebentar, menarik napas dalam. Mereka lihat kita dari baju, dari tas, dari buku tabungan yang kusam. Bukan dari isinya, apalagi dari jerih payah di baliknya. Air mata akhirnya menetes, meluncur di antara keriput di pipinya. Bukan air mata kelemahan, tapi air mata kekecewaan yang begitu dalam pada sebuah institusi yang ia percaya selama puluhan tahun. Rangga memeluk neneknya. Ia merasa gagal. Ia seharusnya bisa melakukan sesuatu. Berteriak, membela, apa saja. Tapi ia hanya diam, dipengaruhi oleh genggaman neneknya yang meminta untuk tidak melawan. Aku janji, Nek. Aku akan jadi orang sukses. Nanti aku yang bawa nenek ke bank itu, dan mereka akan menghormati kita. Nenek Darmi mengusap air mata di wajah cucunya. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa pada mereka, Rangga. Kamu membuktikan pada dirimu sendiri. Itu cukup. Nenek mungkin memang salah tempat. Mimpi kita ternyata terlalu besar untuk disimpan di tempat yang sempit hatinya. Mereka akhirnya naik angkot untuk pulang. Di dalam angkot yang penuh dan berisik, mereka duduk berdiam diri. Pemandangan kota yang berlalu di jendela terasa seperti film bisu. Sukacita dan harapan yang mereka bawa pagi tadi telah menguap, digantikan oleh beban yang terasa nyata di pundak mereka. Sesampai di rumah, Nenek Darmi langsung menuju peti kayu. Dengan hati-hati, ia mengembalikan buku tabungan biru itu ke dalam amplop kain, lalu ke dalam peti. Ia menguncinya, seperti mengubur sesuatu. Kita cari cara lain, Endut, katanya, mencoba kuat. Mungkin pinjam laptop tetangga dulu. Atau nenek jualan kue lebih giat. Tapi cahaya di matanya sudah redup. Keyakinannya pada bank besar di Bundaran Merah, sebagai tempat yang aman dan terhormat untuk menyimpan mimpi, telah hancur berkeping-keping. Sementara itu, di Ban Mega Sentosa, waktu terus berjalan, namun bayangan insiden tadi tidak pergi. Maya tidak bisa menyentuh makan siangnya. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat tatapan Nenek Darmi saat berkata, "Maaf sudah merepotkan." Itu bukan tatapan marah. Itu tatapan orang yang terluka karena diperlakukan tidak adil, namun masih memilih untuk bersikap sopan. Martabat itu justru yang membuat Maya semakin tersiksa. Ia tanpa sengaja membuka sistem pencarian nasabah. Jarinya mengetik nama, Darmi, dengan gemetar. Data yang muncul minimal. Alamat lama di sebuah gang. Saldo terakhir, Rp4.350.000. Itu saja. Tidak ada transaksi masuk rutin, hanya setoran-setoran tidak menentu dengan nominal kecil, Rp50.000, Rp100.000, terkadang Rp200.000. Tabungan itu seperti denyut nadi yang pelan dan konsisten dari sebuah kehidupan yang sederhana. 4 juta lebih. Bagi Maya, itu mungkin jumlah untuk sekali makan di restoran bagus, atau seperempat dari cicilan tas terbarunya. Tapi bagi Nenek Darmi, itu adalah hasil keringat bertahun-tahun. Dan bank tempat ia menitipkannya justru mempermalukannya saat ia ingin mengambil sedikit saja dari jerih payahnya sendiri. Aku monster, bisik Maya pada diri sendiri. Di sudut lain, Ari mendekati Vin yang sedang istirahat minum air. "Vin, tadi, saldo nenek itu berapa?" tanyanya, suara rendah. Vin menatapnya, lalu menunduk. "Cuma 4 sekian juta, Ari." "Dan kita perlakukan dia seperti pengemis yang mau minta-minta," gumam Ari, lebih kepada dirinya sendiri. "Aturannya kan memang begitu." Bela Vin, tapi suaranya lemah. Bahkan ia sendiri tidak yakin. "Aturan untuk apa, Vin?" "Untuk membuat orang yang sudah susah payah menabung, jadi merasa lebih susah lagi saat mau ambil uangnya sendiri," kata Ari, lalu pergi, meninggalkan Vin yang semakin terdiam. Pukul 15, suasana di Ban masih terasa muram. Tawa dan canda yang biasa menghiasi saat sepi, tidak terdengar hari ini. Setiap orang seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dito, yang awalnya cuek, mulai merasa tidak enak karena dikucilkan oleh kesunyian kolektif ini. Ia mencoba mengobrol dengan rekan lain tentang berita sepak bola, tapi tanggapannya dingin. Seorang nasabah wanita tua, berpakaian sederhana namun rapi, datang ke counter teller. Biasanya, nasabah seperti ini akan dilayani dengan cepat tapi tanpa antusiasme. Namun hari ini, si teller tiba-tiba berdiri, menyunggingkan senyum yang tulus. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu?"
Pelayanannya menjadi luar biasa sabar dan ramah, seolah-olah ia sedang mencoba menebus kesalahan yang dilakukan pada orang lain. Wanita tua itu terkejut sekaligus senang. Perbedaan pelayanan itu juga dirasakan oleh nasabah-nasabah lain. Ada sesuatu yang berubah, sebuah kelembutan yang tiba-tiba muncul di tengah efisiensi yang biasanya dingin. Perubahan itu mulai dari hal kecil. Seorang pegawai membersihkan mejanya yang sudah berantakan. Yang lain membantu rekan mengangkat dokumen berat tanpa diminta. Ari membukakan pintu untuk seorang ibu yang membawa anak kecil dan banyak barang, dengan sikap hormat yang tulus. Maya akhirnya berdiri. Ia berjalan menghampiri Pak Budi yang baru saja keluar dari ruangannya. Jantungnya berdebar kencang. "Pak Budi, boleh saya bicara sebentar?" Keheningan di dalam ban Mega Sentosa hari itu bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sebuah gemuruh di dalam hati masing-masing orang. Gemuruh pertanyaan yang mengusik. Untuk apa sebenarnya kita ada di sini? Hanya untuk mengejar angka dan bonus? Atau untuk menjadi jembatan kepercayaan, sekecil apapun nominalnya? Dan di sebuah rumah kecil di ujung gang, sebuah mimpi memang telah ternoda, tetapi tidak padam. Ia hanya mencari wujud baru, sambil menunggu apakah permintaan maaf, jika ada, akan datang mengetuk pintu yang sama yang pagi tadi mereka tutup dengan hati berat. Meja Maya terasa seperti pulau yang terkepung oleh lautan rasa bersalah. Monitor komputernya masih menunjukkan data sederhana Nenek Darmi, sebuah halaman digital yang terasa lebih menyakitkan daripada dokumen apapun yang pernah ia proses. Angka Rp4.350.000 itu bukan lagi sekadar saldo, ia menjadi cermin yang memantulkan seluruh nilai dan prioritas hidupnya selama ini. Ini investasi, endut. Kalimat Nenek Darmi yang ia dengar samar-samar tadi pagi bergema di kepalanya. Investasi. Bukan untuk saham atau properti, tapi untuk masa depan cucunya. Sebuah investasi yang dibayar dengan kue-kue seharga Rp1.000, dengan keringat di teras sempit, dengan kesabaran bertahun-tahun. Dan apa yang ia, Maya, berikan sebagai balasannya? Penghalangan, penundaan, dan akhirnya, penghinaan lewat perantara rekan kerjanya. Pandangannya tertuju pada foto kecil di sudut mejanya, dirinya dan ibu di kampung. Diambil 10 tahun lalu saat ia baru lulus SMA. Ibu tersenyum bangga, memakai baju sederhana yang sudah dicuci berkali-kali. Dulu, ibunya pernah bercerita sulitnya meminjam uang ke bank desa untuk biaya sekolahnya. Petugas bank waktu itu melihat mereka dengan sebelah mata. Ibunya pulang dengan tangan hampa dan air mata. "Aku berjanji, Bu. Kalau aku sudah kerja di bank yang bagus, aku akan membantu orang-orang seperti kita." Janji itu, yang pernah ia bisikan pada malam sebelum berangkat ke kota, tiba-tiba muncul dari lorong ingatan yang paling dalam. Ia mengusap foto itu dengan ujung jari. Di mana janji itu sekarang? Tertimbun di bawah target bonus, obsesi pada penampilan, dan keinginan untuk diterima di lingkaran orang-orang sukses. Ia melihat ke sekeliling. Dinding kaca, meja berkilat, suasana yang steril. Ini adalah penjara yang ia bangun sendiri. Sebuah penjara yang memisahkannya dari kemanusiaannya. Ia telah menjadi persis seperti petugas bank dulu yang menghina ibunya. Bahkan mungkin lebih buruk, karena ia melakukannya dengan senyum diam dan anggukan halus, sebuah kekejaman yang pasif dan birokratis. Pekerjaan yang ia banggakan tiba-tiba terasa hampa. Apakah artinya menjadi top performer jika untuk mencapainya ia harus menginjak-injak harga diri seorang nenek yang hanya ingin mengambil haknya? Apakah bonus sebulan bisa membeli ketenangan pikiran yang telah ia rusak hari ini? Tanpa sadar, air mata menetes di pipinya. Ia cepat-cepat menghapusnya, malu jika ada yang melihat. Tapi dalam keheningan hatinya, tangis itu adalah tangis untuk gadis dari kota kecil yang telah ia hianati, dan untuk seorang perempuan tua yang kepadanya ia telah gagal menjadi manusia. Bagian 2. Ari cermin di pintu kaca. Ari berdiri di posnya, tetapi pikirannya melayang jauh dari bunderan merah. Ia teringat desanya, sawahnya yang hijau, dan ibunya yang masih berjualan gorengan di pinggir jalan. Ibunya, seperti Nenek Darmi, juga punya tabungan di sebuah bank kecil. Apa yang akan terjadi jika suatu hari ibunya harus pergi ke bank besar di kota dan diperlakukan seperti itu? Pasti ibunya akan bingung, malu, dan pulang dengan hati sakit. Dan ia, Ari, akan marah. Marah besar pada satpam atau petugas bank yang berani menghina ibunya. Tapi hari ini, ia adalah satpam itu. Rasa mual kembali datang. Tangannya yang biasanya terkepal siap menjaga, kini terasa lemas. Ia memandangi pantulan dirinya di kaca pintu. Seragam biru gelap yang dulu ia banggakan,
simbol stabilitas dan pekerjaan yang dihormati, kini terasa seperti kostum seorang penjahat. Ia bukan penjaga keamanan, hari ini ia menjadi penjaga prasangka, penjaga ketidakadilan. Ia teringat tatapan Rangga. Tatapan seorang cucu yang melihat neneknya dihina dan ia merasa tak berdaya melindungi. Ari punya seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Apa jadinya jika anaknya melihatnya memperlakukan orang lain dengan kasar? Apa yang ia ajarkan padanya? Kerjanya ayah jaga gedung tinggi. Nah, biar orang-orang di dalamnya aman. Itu yang biasanya ia katakan. Tapi hari ini, ia justru membuat 2 orang, yang bahkan tidak membawa ancaman sedikit pun, merasa sangat tidak aman, tidak diinginkan. Ia bukanlah orang jahat. Di kampung, ia dikenal suka menolong. Tapi di sini, di bawah tekanan untuk menjaga image dan takut dianggap tidak profesional, ia telah mematikan nuraninya. Ia telah membiarkan lingkungan yang dingin membekukan hati yang sebenarnya hangat. Kepalanya menunduk. Ia berdoa dalam hati, memohon ampun, dan berjanji pada diri sendiri. Ini tidak boleh terulang. Seragam ini harus menjadi pelindung bagi semua orang yang membutuhkan, bukan menjadi tembok yang menolak mereka yang dianggap tidak sesuai. Bagian 3. Finn beban di ujung keyboard. Finn masih duduk di mejanya, mencoba menyelesaikan pekerjaan lain, tapi konsentrasinya buyar. Jari jemarinya di atas keyboard terasa dingin. Ia adalah orang yang secara langsung melontarkan kata, "Zaman Baheula." Kata itu menghantuinya. Ia ingat neneknya sendiri yang masih menyimpan surat-surat dan foto-foto dalam sebuah kotak kayu, menyebutnya, "Harta zaman Baheula," dengan penuh kasih. Bagi neneknya, itu adalah kenangan berharga. Tapi tadi, ia menggunakan kata itu sebagai hinaan, untuk merendahkan sesuatu yang kuno dan tidak berguna. Apakah kerja keras seseorang, yang tertuang dalam buku tabungan lama, adalah sesuatu yang zaman Baheula dan tidak layak dilayani? Apakah hanya karena sistem komputer tidak mengenali alamat lengkap, maka seseorang menjadi tidak penting? Finn melihat formulir data yang harus diisi Nenek Darmi. Hanya selembar kertas. Butuh waktu 5 menit untuk membimbing mengisinya. Tapi ia memilih jalan pintas, mengatakan aturan, menyalahkan meeting, membuat proses terlihat sulit. Itu adalah kebohongan demi kenyamanannya sendiri. Rasa tidak enak itu mengkristal menjadi penyesalan yang tajam. Ia bukan CS yang jahat. Ia hanya lelah, terbebani target, dan terbiasa dengan budaya, efisiensi, yang mengabaikan yang kecil. Tapi alasan-alasan itu kini terasa seperti dalih yang menyedihkan. Ia membuka laci, mengambil sebungkus permen. Biasanya ia makan saat stres. Tapi hari ini, permen itu terasa pahit di lidahnya. Bagian 4. Dito kesunyian di tengah keramaian. Dito, si pengucap kata-kata paling pedas, adalah orang yang paling merasakan pengucilan. Biasanya, komentar sinisnya akan diikuti tawa atau setidaknya anggukan. Hari ini, ia mendapat keheningan dan pandangan menghindar. Awalnya ia kesal. Basa-basi kalian sok suci, batinnya. Tapi semakin lama ia ditinggal dalam kesunyiannya sendiri, semakin ia dipaksa untuk merenung. Ia teringat masa kecilnya yang serba kekurangan. Ayahnya, seorang sopir angkot, sering dicurangi oleh rentenir. Ia membenci sistem yang memeras orang kecil. Ia bersumpah akan menjadi sukses dan melawan sistem itu. Tapi apa yang ia lakukan hari ini? Ia justru menjadi bagian dari sistem yang menghukum orang kecil. Ia melindungi klub eksklusif, bank ini dari penyusup yang dianggapnya akan mengganggu kenyamanan dan target. Kata-kata orang miskin yang ia ucapkan tadi adalah kata-kata yang dulu sering dilontarkan pada ayahnya oleh para debt collector. Ia merasa seperti pengkhianat, bukan pada bank, tapi pada anak laki-laki yang dulu bersumpah akan membela orang-orang seperti ayahnya. Kini, ia justru menginjak mereka dengan kata-katanya. Diam-diam, ia menutup aplikasi game di ponselnya yang biasa ia mainkan saat bosan. Ia memandangi spreadsheet target di komputernya. Angka-angka itu tiba-tiba terasa kosong, tidak bernyawa. Apakah inilah kesuksesan yang ia impikan? Menjadi kaya tapi kehilangan kemanusiaannya? Bagian 5. Pak Budi Angka dan Wajah. Di ruang kerjanya yang berpemandangan bundaran merah, Pak Budi menyadari ada yang tidak beres. Suasana kantor hari ini luar biasa hening. Biasanya, ia mendengar riuh rendah aktivitas, tawa, bahkan gosip. Hari ini, hanya ada bisikan dan ketikan keyboard yang terasa muram. Ia memanggil sekretarisnya. Apa ada masalah, Mbak? Kok sepi sekali?
Sekretarisnya, wanita yang telah bekerja lama bersamanya, tampak ragu. Tadi pagi, ada insiden kecil di CS, Pak. Seorang nasabah tua, berpakaian sederhana, datang mau ambil uang. Tapi datanya belum update, dan pelayanannya kurang maksimal. Nasabahnya pergi. Kurang maksimal bagaimana? Tanya Pak Budi, naluri manajernya berdetak. Sekretarisnya menghela napas. Kata-katanya agak merendahkan. Pak, beberapa pegawai terlibat. Pak Budi mengernyit. Ia ingat pidatonya tentang nasabah quality dan filter. Apakah ucapannya itu ditafsirkan secara ekstrim oleh anak buahnya? Apakah dalam keinginannya mengejar profit, ia secara tidak langsung menciptakan budaya yang kejam? Ia melihat foto di mejanya, istri dan 2 anaknya. Istrinya sering berkata, kerja kerasmu bagus, Bud, tapi jangan lupa, uang itu alat, bukan tujuan. Pesan yang sering ia anggap klise itu tiba-tiba terasa sangat dalam. Sebagai kepala cabang, tanggung jawabnya bukan hanya pada angka, tapi juga pada orang-orang di dalam dan luar bank ini. Apakah bank di bawah pimpinannya telah menjadi tempat yang manusiawi, atau sekadar mesin pencetak uang yang dingin? Bagian 6. Nenek Darmi dan Rangga pemulihan di bawah kelambu. Di rumah sederhana mereka, matahari mulai tenggelam. Nenek Darmi duduk di kursi kayu tua di teras, memandangi gang yang mulai ramai dengan anak-anak pulang sekolah. Luka di hatinya masih perih, tapi kebijaksanaan hidup yang panjang mulai mengobatinya. Rangga, panggilnya lembut. Ambilkan nenek peti kayu itu. Rangga terkejut. Ngapain, Nek? Ambil saja. Rangga mengambilkan peti kayu. Nenek Darmi membukanya, tapi kali ini ia tidak mengeluarkan buku tabungan. Ia mengeluarkan foto hitam putih almarhum suaminya, dan beberapa surat usang. Nenek mau cerita. Dulu, waktu zaman sulit, nenek dan kakekmu pernah ditipu orang yang kami kira teman. Uang simpanan kami habis. Kakekmu marah sekali, mau melawan, mau bawa ke polisi. Tapi akhirnya kami memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena energi untuk marah dan dendam itu melelahkan, endut. Lebih baik kita pakai energi itu untuk mulai lagi dari nol. Ia memandangi Rangga yang mendengarkan dengan serius. Hari ini, kita diperlakukan tidak adil. Tapi lihat, kita masih punya rumah, masih punya tenaga untuk bikin kue, dan yang paling penting, kamu masih punya otak yang cerdas. Itu harta kita yang sebenarnya. Jangan biarkan sakit hati membuatmu lupa pada harta yang tak bisa mereka curi. Rangga memeluk neneknya. Amarahnya belum sepenuhnya reda, tapi ia mulai mengerti. Perlawanan terbaik bukan dengan membenci, tapi dengan terus maju, menjadi lebih baik, dan tidak pernah menjadi seperti orang-orang yang telah menyakiti mereka. Mereka yang menghina, Rangga, lanjut Nenek Darmi, suaranya berwibawa, sebenarnya sedang menunjukkan kekurangannya. Bukan kekurangan kita. Orang yang penuh dan percaya diri, tidak butuh merendahkan orang lain. Malam pun tiba. Di bank, para pegawai pulang dengan langkah berat dan pikiran yang penuh. Di rumah kecil di ujung gang, 2 orang nenek dan cucu memutuskan untuk tidur lebih awal, mengumpulkan kekuatan untuk memulai lagi esok hari. Namun, di balik segala refleksi dan penyesalan yang terjadi sepanjang sore itu, ada satu pertanyaan yang menggantung dan menuntut jawaban. Apakah penyesalan ini akan berhenti hanya sebagai perasaan, atau akan diubah menjadi sebuah tindakan? Kebijaksanaan Nenek Darmi telah memulihkan luka mereka berdua. Sekarang, apakah kesadaran para pegawai bank akan cukup untuk memulihkan luka yang mereka sebabkan? Bab ini adalah bab penyesalan. Bab selanjutnya akan menjadi bab tentang pilihan dan aksi. Pukul 16.30 di Bank Mega Sentosa. Suasana muram yang telah bertahan sepanjang siang mulai berubah menjadi sebuah energi yang gelisah. Bukan lagi keheningan pasif, melainkan suatu keheningan yang penuh dengan sesuatu yang ingin meledak, sebuah penyesalan yang mencari jalan keluar. Maya tidak bisa lagi tinggal diam. Pikiran dan hatinya telah mencapai titik puncak pergulatan. Ia berdiri dari mejanya, langkahnya tegas menuju ruang Pak Budi. Jantungnya berdebar, tapi tekadnya membara. Ia mengetuk pintu. Masuk. Pak Budi sedang melihat laporan di komputernya, wajahnya serius. Ada apa, Maya? Pak, saya ingin melaporkan insiden tadi pagi. Dan, saya ingin mengusulkan sesuatu. Suara Maya sedikit gemetar, tapi jelas. Pak Budi mengangkat alis, menunjuk kursi di seberang meja. Silakan duduk. Insiden dengan nasabah tua tadi. Maya mengangguk. Ia menceritakan seluruh kejadian,
mulai dari kedatangan Nenek Darmi dan Rangga, sikap Ari yang awalnya tegas, respons Vin yang kaku, komentar Dito, hingga kepulangan mereka dengan hati hancur. Ia tidak menyembunyikan peran dirinya sendiri. Diamnya, anggukan halusnya pada Ari, dan pengabaiannya yang turut serta menciptakan atmosfer penolakan. Yang paling menyakitkan, Pak, kata Maya, suaranya mulai tercekat, adalah bahwa nenek itu adalah nasabah setia. Tabungannya kecil, tapi konsisten sejak bertahun-tahun. Dan kami memperlakukan tabungan hidupnya, dan harga dirinya, seperti sampah. Saya merasa kami telah mengkhianati inti dari perbankan, kepercayaan. Pak Budi mendengarkan dengan seksama, wajahnya sulit dibaca. Setelah Maya selesai, ia bertanya, lalu usulmu? Saldo beliau tidak banyak, Pak. Tapi yang ia butuhkan bukan amal. Ia butuh penghormatan. Saya ingin izin untuk menemui beliau di rumahnya. Bukan sebagai petugas bank yang menagih atau menawari produk, tapi sebagai manusia yang meminta maaf secara pribadi. Dan jika beliau mengizinkan, saya ingin membantu memperbarui datanya dengan benar, sehingga jika beliau perlu ke bank lagi, prosesnya akan lancar dan dihormati. Pak Budi terdiam sejenak. Maya menahan napas, takut usulnya akan dianggap tidak profesional dan sentimental. Siapa lagi yang terlibat dalam penyesalan ini? Tanya Pak Budi akhirnya. Ari, Pak. Satpam kita. Saya rasa ia juga sangat terganggu. Dan mungkin yang lain juga, tapi mereka berdua yang paling langsung. Pak Budi menghela napas panjang. Ia memandangi logo bank di dinding ruangannya. Kamu tahu, Maya, di semua training dan seminar, kita selalu bicara tentang customer experience, financial inclusion, dan corporate social responsibility. Tapi di lapangan, semua itu bisa menguap hanya karena kita terobsesi pada angka dan penampilan. Ia menatap Maya. Aku beri izin. Tidak hanya izin, tapi dukungan. Ambil Ari. Pakai mobil operasional. Dan ia membuka laci, mengambil sebuah amplop kantong kecil bertuliskan, bantuan sosial cabang. Ia memasukkan beberapa lembar uang ke dalamnya, bukan dari kantong pribadi, tapi dari dana CSR yang jarang tersentuh. Ini bukan untuk mengganti rasa malu kita, tapi sebagai tanda bahwa kita mendengar. Berikan padanya jika situasinya tepat. Jangan sampai terkesimpati. Yang utama adalah permintaan maaf. Maya terkejut, lalu rasa haru membuncah di dadanya. Terima kasih, Pak. Satu lagi, sambung Pak Budi. Besok pagi, sebelum buka, ada apel kecil. Aku akan bicara pada semua staf tentang insiden ini. Bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk mengingatkan kita semua. Uang tidak memiliki wajah, tetapi nasabah kita punya. Dan setiap wajah itu layak dihormati. Maya keluar dari ruangan dengan langkah ringan namun penuh tanggung jawab. Ia langsung menemui Ari yang sedang bersiap pulang. Ari, saya mau minta tolong. Ari menatapnya, ragu. Apa, Mbak Maya? Kita akan menemui Nenek Darmi. Sekarang, minta maaf. Mata Ari berbinar, campur lega dan takut. Sekarang? Tapi, kita boleh. Sudah dapat izin Pak Budi. Kamu mau ikut? Mau, jawab Ari, hampir berseru. Ia cepat-cepat merapikan seragamnya, seperti ingin memperbaiki citra yang telah rusak. Perjalanan ke rumah Nenek Darmi terasa sangat berbeda dengan perjalanan pagi tadi. Kali ini, mereka naik mobil operasional bank yang sederhana. Peta digital di ponsel Maya menuntun mereka ke alamat lama yang tercatat di sistem. Semakin mendekati daerah pinggiran kota, semakin berat perasaan mereka. Mereka melewati pasar, ganggang sempit, dan akhirnya tiba di sebuah lorong yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Maya memakai sneaker dan membawa tas kerja biasa, meninggalkan kesan eksklusifnya di bank. Ari mengikuti dari belakang, membawa beberapa bingkisan sederhana, sebotol minyak angin dan kue yang mereka beli di pasar tadi. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai tanda bahwa mereka datang dengan niat baik, bukan dengan tangan kosong. Mereka bertanya pada seorang anak yang sedang bermain. Rumahnya Embok Darm? Yang jualan kue. Oh, yang di ujung gang itu, tunjuk anak itu. Jantung Maya dan Ari berdebar kencang saat mereka mendekati rumah kecil berteras itu. Mereka melihat seorang nenek sedang duduk di kursi kayu, memilih-milih beras di atas nampan. Itu adalah Nenek Darmi. Dan di sampingnya, Rangga sedang mengerjakan tugas sekolah di meja kecil. Nenek Darmi mengangkat kepalanya. Matanya menyipit, mencoba mengenali dua orang asing yang mendekat.
Lalu, pengenalannya muncul. Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi suatu kewaspadaan yang dingin, seperti pagar yang naik. Rangga langsung berdiri, tubuhnya tegang, siap melindungi neneknya. Maya berhenti beberapa langkah sebelum teras. Ia menarik napas. Selamat sore, Bu. Permisi. Nenek Darmi tidak menjawab. Tatapannya datar. Saya Maya, dari Bank Mega Sentosa. Dan ini Ari, Satpam Bank. Ia melihat Nenek Darmi tetap diam, dan Rangga yang matanya menyala. Kami datang untuk menyampaikan sesuatu. Bukan urusan bank. Urusan pribadi. Urusan apa lagi? Tanya Rangga, suaranya keras, penuh curiga. Uang tabungan nenek sudah kami urungkan. Tidak perlu lagi dihina. Kata, dihina, itu seperti tamparan bagi Maya dan Ari. Ari mengambil langkah maju sedikit. Ia menundukkan kepala, sebuah gestur yang tak pernah ia lakukan di bank. Nek, saya Ari. Saya yang tadi pagi, yang menyambut ibu dengan tidak sopan. Saya datang khusus untuk minta maaf. Sepenuh hati. Suaranya serak. Saya salah. Saya tidak seharusnya memperlakukan ibu dan cucu ibu seperti itu. Saya malu. Nenek Darmi terkejut. Tatapannya yang dingin mulai mencair, digantikan oleh kebingungan. Maya melanjutkan, matanya juga mulai berkaca-kaca. Dan saya, Bu. Saya ikut bersalah. Saya diam saat rekan saya berbicara tidak pantas. Saya mengabaikan ibu. Padahal ibu adalah nasabah setia kami. Saya lupa bahwa di balik buku tabungan, ada cerita, ada jerih payah. Kami sudah gagal menjadi bank yang seharusnya melayani. Ia mengeluarkan buku tabungan biru yang telah ia bawa dari bank, setelah memperbarui data secara darurat atas persetujuan Pak Budi, dan sebuah formulir yang sudah diisi sebagian. Jika ibu mengizinkan, saya ingin membantu memperbarui data ibu, agar lain kali tidak ada lagi kesulitan. Tapi yang lebih penting dari itu, kami ingin ibu tahu, kami menyesal. Dalam hati kami. Keheningan menyelimuti teras kecil itu. Suara anak-anak bermain di kejauhan. Nenek Darmi memandangi dua orang di hadapannya. Ia melihat air mata di mata Maya. Ia melihat kepala Ari yang masih tertunduk. Ia melihat ketulusan yang tak terbantahkan. Air mata akhirnya juga menggenang di matanya. Bukan air mata sakit hati lagi, tapi air mata kelegaan yang tak terduga. Silakan duduk, kata Nenek Darmi akhirnya. Suaranya lembut. Maya dan Ari duduk di bangku kayu yang ditawarkan Rangga, yang masih tampak bingung namun sikapnya sudah melunak. Nenek Darmi berbicara. Saya terima permintaan maaf kalian. Saya bukan orang yang menyimpan dendam. Tapi, sakitnya tadi, itu nyata. Seperti mimpi yang diinjak-injak. Kami tahu, Bu. Dan kami tidak bisa menghapusnya, jawab Maya. Tapi kami berjanji, tidak hanya pada ibu, tapi pada diri kami sendiri, untuk tidak mengulanginya. Pada siapapun. Percakapan pun mengalir. Nenek Darmi bercerita tentang tabungannya, tentang Rangga, tentang mimpi untuk laptop yang sekarang tertunda. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, bukan sebagai customer service, tapi sebagai pendengar. Ari menceritakan tentang ibunya di kampung, dan bagaimana ia teringat ibunya saat melihat Nenek Darmi diperlakukan buruk. Rangga akhirnya ikut berbicara. Saya marah sekali tadi. Ingin melawan. Kamu benar untuk marah, kata Ari. Dan kamu hebat karena memilih menghormati keinginan nenekmu untuk tidak melawan. Itu lebih dewasa. Maya kemudian menjelaskan bahwa data Nenek Darmi sudah diperbarui. Lalu, dengan sangat hati-hati, ia mengeluarkan amplop dari Pak Budi. Ini, bukan dari kami pribadi, Bu. Ini dari bank. Sebagai bentuk permintaan maaf institusi. Bukan untuk mengganti apapun. Hanya, untuk membantu sedikit kebutuhan yang tadi disebutkan. Nenek Darmi menolak dengan halus. Uang tidak menyembuhkan luka, nak. Kata-kata tulus kalian dan langkah kalian datang ke sini, itu yang menyembuhkan. Simpanlah. Tapi Maya bersikeras dengan hormat. Tolong terima, Bu. Biar kami bisa tidur sedikit lebih tenang. Dan, anggap saja ini untuk Rangga. Untuk bantu beli bukunya. Atau apapun untuk sekolah. Akhirnya, setelah didesak dengan baik, Nenek Darmi menerima. Dengan syarat ini adalah tanda tertutupnya segala luka. Kita sudah selesai, katanya, tersenyum tipis. Senyum pertama sejak pagi. Maya dan Ari tinggal sebentar,
membantu membereskan beras, bahkan sempat diajari cara membungkus klepon oleh Nenek Darmi. Tawa kecil akhirnya terdengar di teras itu. Sebuah rekonsiliasi yang tulus. Saat mereka hendak pergi, Rangga menghampiri Ari. "Pak, terima kasih," katanya. Lalu pada Maya, "Mbak, terima kasih sudah datang." Maya memandangi Rangga. "Kamu akan sukses, Rangga. Jangan pernah biarkan siapapun meragukan itu." Keesokan harinya, pukul 7.45, di lobi Ban Mega Sentosa, Pak Budi berdiri di depan seluruh staf. Wajah mereka penuh dengan penasaran setelah mendengar kabar tentang kunjungan Maya dan Ari. "Kemarin," mulai Pak Budi, suaranya berat, "kita gagal. Kita gagal bukan pada target, tapi pada kemanusiaan. Seorang nenek, nasabah setia kita, datang dengan mimpi kecil dan tabungan hasil keringatnya, dan kita perlakukan seperti pengganggu." Ia memandangi setiap wajah. "Saya juga bersalah. Saya mungkin terlalu sering menekankan angka, hingga kita lupa bahwa di balik setiap angka, ada cerita manusia. Mulai hari ini, mari kita ubah. Setiap nasabah, berapapun saldonya, adalah tamu terhormat. Keramahan bukan hanya untuk yang besar. Empati bukan hanya slogan di dinding." Ia kemudian mengumumkan kebijakan baru, 1 meja, layanan ramah, khusus untuk nasabah lanjut usia dan yang membutuhkan bantuan ekstra, tanpa penilaian dan dengan kesabaran penuh. Dan bahwa penilaian kinerja tidak hanya dari angka penjualan, tapi juga dari testimoni nasabah, semua nasabah. Suasana hening, namun kali ini hening yang diselimuti tekad baru. Dito, yang kemarin sinis, mengangguk pelan. Vin tersenyum getir, berjanji pada diri sendiri akan lebih sabar. Maya dan Ari saling pandang. Perjalanan mereka belum selesai, tetapi mereka telah memulai sebuah perubahan. Bukan hanya untuk Nenek Darmi, tapi untuk budaya di bank ini, dan yang terpenting, untuk diri mereka sendiri. Dan di sebuah teras rumah kecil di ujung gang, Nenek Darmi membuka lemari, mengeluarkan kembali buku tabungan birunya. Ia memandanginya. Rasanya berbeda. Buku itu tidak lagi mewakili penghinaan, tetapi sebuah pelajaran tentang memaafkan dan tentang manusia yang bisa berubah. Ia menyimpannya kembali, kali ini dengan perasaan damai. Rangga, di sisinya, tersenyum. Ia telah belajar pelajaran lain, bahwa kekuatan sejati terkadang terletak pada kerendahan hati untuk meminta maaf, dan kemuliaan sejati ada pada keluasan hati untuk memaafkan. 60 menit setelah kejadian memalukan itu, sebuah transformasi diam-diam telah dimulai. Dari puing-puing penghinaan, tumbuhlah sebuah kesadaran yang lebih berharga daripada setumpuk uang, bahwa dalam dunia yang seringkali dingin dan materialistis, empati dan rasa hormat tetaplah mata uang yang paling universal dan paling manusiawi.